Wah. Baik, terima kasih. Demikian pesan dari Ketua Departemen Pemuda Gidi Pusat. Terima kasih. Waktu selanjutnya kepada Kakak Nonce untuk mengarahkan. Terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pemuda Gidi Pusat dengan satu tema yang besar, Pemuda Gidi kreatif dan tampil beda bagi Kristus. Ini tema yang sangat besar sekali. Jadi kita kalau melihat pemuda Gidi yang ada di beberapa wilayah semua, banyak pemuda yang hilang. Banyak pemuda sedang hilang hari ini. Yang masuk di dalam gereja sedikit. Tapi dengan tema ini, tema pemuda Gidi kreatif tampil beda bagi Kristus. Kami minta pesan-pesan dari kedua Bapak sebagai orang tua, apa yang harus diresponi oleh semua pemimpin-pemimpin gereja hari ini terhadap pemuda. Karena pemuda adalah tulang punggung masa depan. Hari ini kalau kita melihat kemarin itu waktu panitia memberikan noken kepada tamu, waktu datang mereka tidak memberikan mereka cendrawasih, tapi mereka memberikan noken dengan maksud bahwa hari ini gereja, pemerintah, orang tua, semua unsur harus perhatikan generasi. Masukkan mereka dalam noken, ikat mereka. Itu tujuan, tapi kemarin kami tidak jelaskan kepada bapak-bapak, itu kami salah. Tapi kami bisa sampaikan di sini, semua akan mengikuti. Jadi kepada kedua bapak orang tua, Tete Taimia kada, Bapak Pagawa kada, apa yang harus dilakukan untuk pemuda Gidi yang besar ini? Oleh semua pemimpin yang ada di pemerintah maupun semua kader-kader yang ada di pemimpin di atas tanah ini, semua kader Gidi. Apa yang harus diresponi oleh pemimpin-pemimpin yang hari ini sedang memimpin di pemerintahan maupun di gereja terhadap generasi ini yang sedang hilang di luar sana. Banyak sekali hilang di miras, di ganja. Bagaimana caranya menyelamatkan mereka? Mungkin bapak-bapak bisa menyampaikan. Terima kasih kesempatan untuk saya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saya lahir pada tahun 1960. Itu pun bukan karena orang tua saya mencatat. Orang tua saya tidak pernah mencatat. Orang tua saya mereka ada di zaman batu. Injil masuk di kampung saya itu tanggal 14 Mei 1959. Itu sama dengan Bapak saya punya kampung. Tahunnya sama, 1959. Tapi hari ini tanggal 20 Agustus, UFM Australia perjalanan dari Bokondini, mereka menuju ke Karubaga dari pesawat tanggal 20, dan mereka berjalan kaki menuju ke Mulia. Mereka ketemu dengan Bapak ini, Pak Tanya. Mulia, waktu mereka mau ke Mulia, tadi nanti dia akan bicara. Tanggal 20 berangkat, mereka 20 Agustus, tepat hari ini. Jadi pemuda luar biasa. Pemuda Gidi wilayah Bogor luar biasa. Itu yang saya melihat, Tuhan. Harusnya saya kemarin sesuai dengan jadwal. Itu menurut manusia. Tapi menurut Tuhan, saya harus bicara hari ini. Dan saya tampilkan Bapak TNI sebagai saksi pelaku sejarah yang melihat bertemu dengan Tuan Dolken, dengan Tuan Power. Mereka ada 4 orang misionaris dan ada 20 orang Bokondini, mereka sedang berjalan kaki. Mereka berjalan kaki selama 7 hari. Dan dari Kangkime, Karubaga, Kangkime, mereka ketemu di Ilu, dan ini orangnya yang mereka. Dan mereka mulai mengerjakan lapangan di Mulia pada tanggal 30 Agustus tahun 1958. Nanti 1959 mereka kembali berpoet ukur di Ilu, dan dia langsung ke Kelila, masuk di Kelila dengan Tuan Delingen. 2 orang misionaris mereka bangun di Ilu, dan 2 orang misionaris datang bangun di Kelila. Tahunnya sama, 1959. Itu 2 tempat. Jadi di Ilu disebut itu I love, dan di Kelila disebut Kelela. Itu katanya salah bahasa dari Galilea. Itu yang saya pernah dengar. Salah bahasa, harusnya di sana, tapi mereka pindah ke sini.
Dan di Ilu itu I love. Ilu, I love. Dua tempat itu jadi titik sentral untuk web Australia dan web Amerika. Hari ini 20 Agustus 2025 tepat 70 tahun. Saya lahir 1960 tadi, saya orang buta huruf, tapi melalui petunjuk Tuhan, saya diberikan umur 65 tahun, dan saya mau tantang pemuda. Tadi ketua pemuda sudah bilang, pemuda yang kreatif dan tampil beda. Dalam hal kreatif, ya, saya mau kasih tahu barang ini dibuat di mana? Ini di Yoi, ini dibuat di mana? Pabrik toh? Ini ciptaan Tuhan atau manusia? Ini manusia. Kalau pohon, rumput-rumput bunga itu ciptaan siapa? Itu yang kamu harus berpikir. Di pemuda 70 tahun, saya sudah 70 tahun, besok saya masih hidup lagi sampai 100 tahun, saya mau lihat ada banyak pabrik yang dibuat oleh generasi muda sekarang. Pabrik untuk produksi yang paling sederhana itu air. Saya tidak bilang korek. Saya pernah orang tua hebat. Zaman batu tapi mereka bisa buat korek. Sekarang kamu bisa buat korek. Korek api. Tidak bisa toh? Pintar bikin HP, main HP tapi tidak tahu bikin korek. Saya kasih tahu itu. Saya mau lihat satu abad, saya mau lihat pemuda-pemuda ini pemilik investor di Papua Pegunungan. Investor, kamu harus buat sesuatu. Yang tidak ada yang dibuat di Jawa kirim ke sini, saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju dibuat di Jawa dan datang buat sini, saya tidak setuju. Harus dibuat di sini. Kamu punya air banyak, mata air, sumber air banyak sekali. Ini baru ini saya bicara. Belum lagi dengan korek, belum lagi dengan media, belum lagi dengan buku. Kalau kamu tidak buat begini, kamu kembalikan kamu ke zaman batu. Itu yang saya katakan. Kamu harus lebih bisa. Saya anak zaman batu saja bisa buat kok. Ya, saya bisa buat. Kenapa kamu tidak bisa? Saya tantang. Saya didik bukan tantang. Saya mau supaya sebelum saya mati, kamu harus lihat ada pabrik-pabrik banyak di Papua Pegunungan. Itu ada 2 orang, itu orang gitu. Kamu buktikan. Jangan tunggu, jangan bikin proposal. Kamu bikin sendiri dengan kamu punya kemampuan. Buah merah bisa jadi apa? Denas bisa jadi apa? Ya, ubi bisa jadi apa? Segala macam yang ada di sini. Ada di sini. Mungkin itu yang kamu katakan.